Shalom saudara yang terkasih, bersyukur sekali hari ini kita boleh kembali menikmati berkat dan kasih Tuhan. Dan kita boleh pagi ini bersama-sama di dalam saat indah. Saudaraku, mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Apapun keadaan saudara, mari pagi ini bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwa Dia Bapa yang baik bagi kita. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu mensertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Bapa, pagi ini kami datang menaikkan syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk hidup yang masih Tuhan berikan. Kami berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih untuk segala hal yang masih Tuhan sediakan cukup bagi kami. Tuhan, kami mau berterima kasih setiap hal kecil yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami mau menyanyikan pujian haleluya bagi nama-Mu. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Saudara, dengan hati yang bersyukur nyatakan, Nyanyi haleluya. mari menyanyi haleluya di hadapan Tuhan. Mari terus menyanyi dan memuji Dia. Mari dari dalam hati kita keluar sebuah nyanyian pengagungan akan Dia. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa di dalam masa-masa di mana banyak orang terpapar COVID, ada satu kondisi dikatakan bahwa vitamin yang tersedia habis. Stok obat-obatan berkurang, bahkan habis. Saudara, justru ketika kita sangat membutuhkan obat, persediaannya berkurang bahkan habis. Bagaimana saudara bayangkan ya, obat menjadi satu kebutuhan tetapi tidak tersedia. Obat itu penting ketika saya dan saudara sakit. Apa yang terjadi ketika kita sakit dan membutuhkan obat tetapi obat tidak ada? Saudara, jauh sebelum pandemi yang kita alami hari ini, penulis Amsal telah menuliskan di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ada satu obat yang dia tidak akan pernah kekurangan stok. Ada satu obat yang tidak akan pernah habis. Karena obat itu di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan obat itu ada di dalam hati kita. Yaitu hati yang gembira. Sesungguhnya di dalam hati saya dan saudara, bahkan bagi saudara yang mendengar saat ini kalau sedang terpapar atau sedang sakit, sesungguhnya di dalam hati kita sudah ada obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. Obat itu namanya hati yang gembira. Kita bergembira itu adalah sebuah pilihan. Kita tetap bergembira sekalipun tubuh kita semakin lemah. Kita tetap bergembira sekalipun situasi ekonomi kita terpuruk, kita tetap bergembira sekalipun kita mengalami kesesakan, bahkan duka cita. Sukacita merupakan satu keputusan yang kita lakukan secara sadar. Kegembiraan itu tidak tergantung situasi. Tetapi kegembiraan itu terjadi karena adanya relasi yang dalam dengan Tuhan. Kegembiraan yang menjadi obat bagi segala macam penyakit. Itu sangat ditentukan
seberapa dekatnya relasi kita dengan Tuhan. Saat relasi kita semakin bertumbuh dengan Tuhan, maka kedekatan itu menghasilkan sebuah kegembiraan sejati di dalam hati kita. Karena kita memiliki relasi dengan sumber sukacita, yaitu Kristus. Saudaraku, semangat yang patah itu mampu dipulihkan kembali oleh kasih Kristus yang begitu dalam. Bagi saudara yang saat ini semakin lemah secara rohani, bagi saudara yang saat ini sedang terpuruk, bagi saudara yang hari ini sedang kering secara spiritual, ayo datang sama Yesus. Ayo bangun kembali hubungan kita dengan Yesus setiap pagi. Nikmati waktu doa bersama Dia. Nikmati firman-Nya setiap hari. Maka hati kita akan dipenuhi sukacita. Dan itu akan menjadi obat manjur bagi kita. Saudaraku, kegembiraan sekali lagi adalah obat yang manjur bagi segala penyakit. Dan itu terjadi dari relasi yang indah dengan Kristus. Karena Dia Allah yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Mari miliki obat yang manjur itu. Mari miliki Yesus di dalam hati kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, ketika kami mengalami sakit secara fisik, bahkan mungkin sakit secara fisik itu sudah mempengaruhi keadaan rohani kami. Kami menjadi lemah, kami diliputi kekecewaan, kami diliputi rasa gusar, kami diliputi ketakutan, kecemasan. Tuhan, satu-satunya yang kami bisa andalkan adalah Engkau. Karena itu Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam rasa cemas kami hari ini. Hamba mau berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini diliputi ketakutan, diliputi rasa cemas, diliputi oleh keputusasaan, merasa tidak ada lagi harapan untuk hari esok. Mari Tuhan, Engkau hadir dan membangunkan kembali harapan itu. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan, tumbuhkan kembali harapan itu. Bangkitkan kembali harapan itu. Kami berdoa Tuhan, hari ini setiap kami yang sedang cemas dan putus asa boleh kembali melihat harapan di dalam Kristus.
Bapa, kami juga hari ini mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak mampu melangkah keluar dari masa duka cita. Seakan duka cita itu terus-menerus membungkus kami. Dan kami tidak tahu sampai kapan kami akan berduka. Hari ini kami mau berdoa, Tuhan, mampukan kami untuk melangkah. Mampukan kami untuk melihat dengan hati yang bersuka cita. Mampukan kami bertemu ke dalam hal-hal yang akhirnya bisa membuat kami kembali menemukan sukacita. Bahkan sukacita itu kami temukan di dalam Kristus ketika kami masih berduka cita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan, yang membuka warung-warung kecil. Tuhan, akhir-akhir ini pembelian menurun. Orang yang belanja di warung atau jualan kami itu menurun. Kami mau berdoa, mari Tuhan Engkau tolong. Setiap pagi ketika membuka warung, setiap pagi ketika membuka lagi jualan, ada harapan baru. Ada cara Tuhan untuk beri sedikit berkat bagi saudara-saudara kami. Dan hari ini waktu mereka jualan, Tuhan berkati supaya jualannya ada yang beli. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, saya juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang selama ini sudah lama sekali tidak melayani Tuhan. Karena ada rasa kecewa. Mungkin kepada sesama, tetapi juga mungkin kecewa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kalau ada di antara kami yang hari ini, kami sudah lama sekali tidak lakukan tanggung jawab pelayanan kami. Kami tidak buat apa-apa selama ini Tuhan. Hari ini kami mau berdoa, mari Tuhan Engkau juga tolong memulihkan kembali hidup kami. Kami bukan hanya sekedar sadar untuk kembali melayani, tetapi kami diberi kemampuan untuk kembali melakukan satu tindakan pelayanan tanpa menunda waktu. Inilah waktunya Tuhan. Sebelum waktu hidup kami selesai, Tuhan tolong kami. Mampukan kami melangkah lagi ke dalam pelayanan. Kalau selama ini kaki kami, tangan kami, hati kami berat untuk memulainya. Tapi kami tahu hari ini Yesus mau jamah kami. Dan Yesus mau bawa kami untuk kembali melangkah, kembali mengulurkan tangan kami untuk melakukan sebuah pelayanan. Ampuni kami, sudah lama kami tidak melayani.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kalau hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang memasukkan lamaran pekerjaan ke beberapa tempat, tetapi belum ada jawaban. Kami mau berdoa Tuhan. Hadirkan harapan di dalam hati kami, supaya kami terus berharap bahwa Tuhan di dalam waktu yang tepat, dengan pekerjaan yang tepat, Dia akan memberikan tempat kerja yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau berharap kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa, biarkan di dalam masa pandemi ini, Engkau selalu ingatkan kami bahwa hati yang gembira adalah obat. Karena itu Tuhan, kami minta berikan kepada kami selalu hati yang penuh sukacita, karena Engkau sumber sukacita bagi kami. Dalam nama Yesus, Engkau akan hadirkan hati yang penuh sukacita itu menjadi obat yang manjur untuk kami jalani hari ini, besok, dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari jalani hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Mari penuh sukacita katakan yang gembira, Tuhan senang. apapun keadaanmu, sakit pun, susah pun, cemas pun, mari dengan penuh sukacita nyanyikan pujian ini dan alami bahwa hatimu akan dipenuhi dengan sukacita karena Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan, inilah kami. Kami mau melangkah sepanjang hari ini dengan sukacita yang dari Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, jalani hari ini dengan sukacita. Tuhan memberkati. Jika saudara ingin didoakan, silahkan menuliskan di dalam kolom chat, dan saudara juga dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Dapat melalui telepon, SMS, ataupun WA. Kami menantikan saudara. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan, Anda baru saja menyaksikan program Saat Indah. Program Saat Indah akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami berharap melalui program ini, jemaat Tuhan dapat diberkati, diberikan kekuatan juga pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus dalam menjalani setiap hari demi hari. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan atau memiliki pergumulan doa, dapat mengirimkan kesaksian Bapak Ibu jemaat sekalian atau pergumulan doa melalui nomor yang tertera. Kesaksian Bapak Ibu sekalian akan dibacakan pada program Saat Indah episode selanjutnya minggu depan, dan pastinya akan sangat memberkati jemaat-jemaat yang lainnya. Dan pokok doa Bapak Ibu jemaat sekalian akan masuk dalam pokok doa
Jemaat. Terus saksikan program Saat Indah, karena tidak ada saat yang lebih indah selain saat indah bersama dengan Tuhan.